Disolusi dan likuidasi persekutuan. Hai semua, di video kali ini kita akan membahas mengenai proses persekutuan, pembayaran aman untuk sekutu, likuidasi bertahap, rencana distribusi kas, serta sekutu dan persekutuan tidak likuid. Disolusi persekutuan adalah berubahnya hubungan sekutu yang menyebabkan berhentinya persekutuan secara hukum. Sedangkan likuidasi persekutuan adalah berubahnya hubungan sekutu yang menyebabkan berhentinya persekutuan secara bisnis. Tujuan utama dari disolusi dan likuidasi persekutuan untuk melakukan pengurusan atau pemberesan atas harta perusahaan yang dibubarkan tersebut. Proses likuidasi. Pada umumnya likuidasi persekutuan menyangkut hal-hal. Yang pertama, mengkonversi aktiva non-kas menjadi kas. Kedua, mengakui untung rugi dan biaya likuidasi. Ketiga, menyelesaikan seluruh kewajiban. Keempat, mendistribusikan kas kepada sekutu berdasarkan saldo akhir modal mereka. Proses likuidasi terdiri atas 4 tahapan, yaitu tahap pertama, menghitung dan membagi laba rugi persekutuan sampai saat likuidasi, berupa rasio pembagian laba. Tahap kedua, menguangkan atau menjual semua aktiva selain kas. Tahap ini disebut realisasi. Tahap ketiga, melunasi semua utang persekutuan dengan menggunakan kas hasil dari tahap realisasi. Dan tahap terakhir, membagi sisa kas kepada sekutu. Sisa kas dibagikan setelah utang kepada pihak ketiga dan sekutu dilunasi. Pembayaran aman untuk sekutu. Distribusi yang biasa dilakukan kepada sekutu dengan keyakinan bahwa jumlah yang didistribusikan tidak berlebihan. Dengan kata lain, sumber daya yang didistribusikan tidak perlu dikembalikan kepada persekutuan. Ukuran pembayaran yang aman untuk sekutu didasarkan pada asumsi berikut ini. 1. Seluruh sekutu secara pribadi tidak likuid. 2. Seluruh aktiva non-kas menunjukkan kemungkinan rugi. Berikut ini disajikan penerapan schedule pembayaran aman. Diasumsikan persekutuan Budi, Mina, dan Nani sedang dalam proses likuidasi. Seluruh kewajiban selain kepada sekutu telah dibayar, dan para sekutu memperkirakan penjualan tanah dan bangunan akan memakan waktu beberapa bulan. Oleh karena itu, mereka sepakat bahwa seluruh kas yang ada di tangan, di luar 10 juta rupiah, untuk menutup beban kontingensi harus didistribusikan secepatnya. Selanjutnya, disajikan juga saldo perkiraan mereka dengan modal Budi sebesar 50 juta rupiah, modal Mina sebesar 70 juta rupiah, dan modal Nani sebesar 110 juta rupiah, dengan total debit kredit pada neraca masing-masing sebesar 250 juta rupiah. Dengan informasi ini, schedule pembayaran aman dipersiapkan untuk menentukan jumlah kas yang bisa didistribusikan secara aman untuk setiap sekutu. Schedule pembayaran aman dimulai dengan modal sekutu yang ditunjukkan pada bagian paling atas. Modal sekutu ditentukan dengan menggabungkan saldo modal dan pinjaman untuk tiap sekutu. Kemungkinan rugi dialokasikan kepada sekutu menurut rasio pembagian laba dan rugi dan dikurangkan dari saldo modal sekutu dalam schedule pembayaran yang aman dengan cara yang sama seperti mengurangkan rugi yang sebenarnya. Kemungkinan rugi yang ditunjukkan pada slide mencakup nilai buku tanah dan bangunan sebesar 160 juta rupiah, aktiva non-kas, dan kas 10 juta rupiah yang ditahan dari pendistribusian. Setelah kemungkinan rugi dikurangkan dari modal setiap sekutu untuk menghitung pembayaran aman, saldo modal dari beberapa sekutu akan menjadi negatif. Jika terjadi demikian, jumlah negatif tersebut harus dialokasikan ke modal sekutu menurut rasio pembagian laba dan rugi. Alokasi dalam schedule diteruskan sampai tidak ada lagi sekutu yang bersaldo modal negatif. Pada titik tersebut, jumlah saldo modal sekutu sama dengan kas yang tersedia untuk didistribusikan. Dalam contoh yang digambarkan dalam slide, alokasi diteruskan sampai modal Nani menunjukkan saldo 70 juta rupiah dan modal Budi dan Mina bersaldo 0.
maka 70 juta rupiah bisa didistribusikan secara aman kepada Nani, tetapi tidak ada dari 70 juta rupiah itu dapat didistribusikan secara aman kepada Budi maupun kepada Mina. Likuidasi bertahap. Likuidasi yang memerlukan beberapa bulan dalam penyelesaiannya dan mencakup pembayaran secara periodik atau cicilan kepada para sekutunya selama masa likuidasi. Prinsip-prinsip umum dalam likuidasi bertahap. Likuidasi persekutuan yang liquid dilakukan dengan mendistribusikan kas yang tersedia dengan cara yang biasa sampai seluruh aktiva non-kas dikonversi menjadi kas. Saat kas tersedia untuk didistribusikan kepada sekutu, jumlah yang didistribusikan kepada masing-masing sekutu bisa ditentukan dengan menyiapkan schedule pembayaran yang aman untuk tiap distribusi yang dilakukan. Schedule pembayaran yang aman tidak diperlukan jika perkiraan modal pada proses awal likuidasi relatif sama dengan rasio pembagian laba rugi sekutu, dan tidak ada saldo pinjaman atau saldo dibayar di muka sekutu. Ketika pembayaran bertahap kepada sekutu dilakukan melalui referensi schedule pembayaran yang aman, aturan pendistribusian akan seperti sisa saldo modal atau yang disebut juga dengan saldo ekuitas jika ada pinjaman kepada sekutu, setelah distribusi disesuaikan dengan rasio laba rugi sekutu. Prinsip-prinsip umum dalam likuidasi bertahap. Ketika seluruh sekutu tercakup dalam distribusi bertahap, sisa saldo modal atau ekuitas akan disesuaikan dan pembayaran bertahap selanjutnya menurut rasio pembayaran laba. Maka, meskipun perkiraan modal pada awal proses likuidasi, jika seluruh sekutu tercakup dalam tahap pertama, tahap pembayaran yang selanjutnya akan menurut rasio pembagian laba dan schedule tambahan pembayaran yang aman, tidak dibutuhkan. Rencana distribusi kas. Pembentukan rencana distribusi kas untuk likuidasi persekutuan berhubungan dengan urutan sekutu berdasarkan kerentanannya terhadap kerugian. Penggunaan urutan yang paling mudah mengalami kerugian untuk membuat schedule asumsi kerugian yang bisa ditanggung, dan pembuatan rencana distribusi kas dari schedule kerugian yang dapat ditanggung. Langkah-langkah pembentukan rencana distribusi kas. Pertama, membuat urutan kerentanan. Kedua, membuat schedule kerugian yang dapat ditanggung. Ketiga, membuat rencana distribusi kas. Sekutu dan persekutuan yang tidak liquid. Urutan pendistribusian aktiva dalam likuidasi persekutuan. Yang pertama, jumlah yang dipinjam dari kreditur yang bukan sekutu. Kedua, jumlah yang dipinjam sekutu selain untuk modal dan laba. Ketiga, jumlah yang harus diberikan kepada sekutu sesuai kepemilikannya. Untuk sekutu yang tidak liquid, aturan yang berlaku untuk mengklaim harta dari sekutu yang bangkrut sebagai berikut. Yang pertama, jumlah terutang kepada kreditur luar. Kedua, jumlah terutang kepada kreditur persekutuan. Ketiga, jumlah terutang kepada sekutu dari kontribusi. Persekutuan liquid 1 atau lebih, sekutu tidak liquid. Dalam likuidasi persekutuan yang liquid, kreditur persekutuan mendapat penggantian atas klaim mereka dari harta persekutuan. Persekutuan tidak liquid. Ketika persekutuan tidak liquid, kas yang tersedia setelah seluruh aktiva non-kas dikonversi menjadi kas tidak akan cukup untuk membayar kreditur persekutuan. Sekian materi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.